Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan dari teori-teori hukum internasional. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Amal Perkasa dan ada juga rekan-rekan saya, terdiri dari Adistina Syahmuhara, Chania Puspitasari, Evrita Irengea, David Sulaiman Burmeli, Bakas Dian Prawiratama, dan Rahmat Juliansah. Oke, hukum internasional. Hukum internasional adalah sistem perjanjian dan perjanjian yang berbeda antara negara-negara yang berbeda yang membantu dalam membangun dan memelihara kerjasama antara negara-negara yang berbeda. Hukum internasional juga mengatur hubungan antara negara-negara yang berbeda dan bagaimana satu negara berinteraksi dengan negara lainnya. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antar lintas negara yang awalnya hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, seiring perkembangan zaman, hukum internasional tidak hanya mengurus mengenai hubungan antar negara, tetapi juga mengurus tentang struktur dan perilaku organisasi internasional, serta perusahaan multinasional maupun individu. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan kaidah atau aturan yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang sifatnya bukan terbentuk perdata. Ia juga menjelaskan bahwa hukum internasional menjadi penghubung antar hubungan satu negara dengan negara lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke teori-teori hukum internasional, di mana teori-teori ini sendiri ada 3. Yang pertama ialah realist theory. Jika kita melihat apa yang dipikirkan oleh para penganut teori ini, maka kita akan mengetahui bahwa menurut mereka, satu-satunya subjek hukum internasional adalah negara bangsa. Mereka percaya bahwa negara bangsa adalah satu-satunya entitas yang berperilakunya menjadi hukum internasional. Negara-negara bangsa memiliki badan hukum yang terpisah dan memiliki hak, kewajiban, dan kewajiban mereka sendiri yang dapat mereka miliki berdasarkan hukum internasional. Jadi, menurut penganut teori realis, negara bangsa adalah subjek hukum internasional yang paling utama dan satu-satunya. Yang kedua ada fictional theory. Menurut para pendukung teori fiksi, satu-satunya subjek hukum internasional adalah individu, bukan negara bangsa. Alasan yang mereka berikan bahwa perintah hukum adalah untuk perilaku manusia dan untuk kesehatan mereka, dan tidak ada banyak perbedaan antara negara bangsa dan individu, karena negara bangsa adalah kumpulan individu, dan menurut para pengikutnya, individu adalah satu-satunya subjek hukum internasional. Yang ketiga ada functional theory. Teori fungsional cenderung memenuhi kedua teori ekstremis. Menurut teori ini, baik negara bangsa maupun individu bukanlah satu-satunya subjek hukum internasional. Bahkan, tidak hanya negara bangsa dan individu-individu yang menjadi sumber subjek hukum internasional, tetapi entitas lain telah diberikan kepribadian dan status internasional dan dianggap sebagai subjek hukum internasional. Next. Sifat-sifat hakikat yang mengikat hukum internasional. Yang pertama ada teori hukum alam atau natural law theory. Yang kedua ada teori kehendak negara atau voluntarist theory. Yang ketiga teori kehendak bersama atau fair and balanced theory. Yang keempat itu teori norma hukum atau mazhab Wina. Yang kelima adalah teori fakta kemasyarakatan atau mazhab Prancis. Next. Ini salah satunya yaitu teori hukum alam, diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Dan salah satu tokoh pencetusnya seperti yang ada di gambar yaitu Hugo Grotius. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Iren. Baik, kita akan membahas tentang teori hukum alam. Seperti yang disebutkan oleh Adisti sebelumnya, teori hukum alam dapat diartikan sebagai hukum yang ideal yang didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk hidup yang berakal, yang memiliki satuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Prinsip-prinsip hukum alam ini dapat ditemukan dalam sifat alamiah manusia.
Hukum internasional itu mengikat karena hukum internasional itu tak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Negara itu memiliki keterikatan dan tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Memiliki pengaruh yang kuat atas hukum internasional di mana pada awalnya mempunyai ciri keagamaan yang kemudian dilepaskan kembali oleh Hugo Grotius. Grotius mengatakan bahwa hukum alam merupakan kesatuan kaidah yang diilhamkan alam kepada akal manusia. Seperti yang tadi disebutkan, jadi teori ini mengatakan bahwa hukum internasional itu mengikat, karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi. Jadi, hukum alam dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat setiap bangsa. Prinsip dari teori ini, prinsip keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat atau ditemukan melalui akal manusia itu sendiri. Selanjutnya, teori ini memiliki kelebihan, yakni idealismenya yang tinggi telah menimbulkan keseganan terhadap hukum internasional dan telah meletakkan dasar moral dan etika yang berharga bagi hukum internasional juga bagi perkembangan selanjutnya. Namun, teori ini memiliki juga kekurangan. Yang dimaksud dengan hukum alam itu sangat samar dan bergantung pada pendapat subjektif yang bersangkutan mengenai keadilan, kepentingan masyarakat internasional, dan lain-lain. Kemudian terdapat teori setelahnya, yaitu teori kehendak negara. Teori kehendak negara ini pada dasarnya negara merupakan sumber dari segala hukum, dan hukum internasional itu mengikat karena adanya kemauan negara itu sendiri untuk mau tunduk pada hukum internasional. Tokohnya adalah George Friedrich Hegel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ajaran-ajarannya itu hukum internasional itu tidak lain daripada hukum tata negara yang mengatur hubungan luar negeri suatu negara. Teori ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang berkembang di benua Eropa terutama Jerman pada abad ke-19. Teori ini pada dasarnya memandang hukum internasional sebagai hukum perjanjian antara negara-negara. Di sini teori kehendak negara mempunyai titik pertemuan dengan teori alam tentang perjanjian. Pada dasarnya, negara adalah sumber segala hukum dan hukum internasional mengikat karena negara atas kemauannya sendiri mau tunduk padanya. Selanjutnya. Teori ini memiliki kekurangan, yaitu mereka tidak menerang dengan bagaimana cara hukum internasional yang bergantung kepada kehendak negara dapat mengikat negara itu. Teori ini juga tidak menjawab pertanyaan mengapa suatu negara baru sejak munculnya dalam masyarakat internasional sudah diikat oleh hukum, lepas dari itu mau atau tidak maunya ia tunduk padanya. Selanjutnya teori kehendak bersama. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori kehendak negara. Tokohnya adalah Heinrich Triple. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rahmat. Jadi teori tersebut berusaha untuk membuktikan bahwa hukum internasional itu mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka satu persatu, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama atau Vereinbarung.
yang lebih tinggi dan dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional. Triple mengatakan bahwa hukum internasional itu mengikat bagi sebuah negara karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi daripada kehendak masing-masing atau individu suatu negara agar tunduk pada hukum internasional. Kehendak bersama tersebut tidak perlu dinyatakan, melainkan secara diam-diam atau implied. Teori ini juga memandang bahwa hukum internasional adalah sebagai hukum perjanjian antar negara. Adapun kelebihannya adalah sumber hukum internasional tidak semata-mata hanya berbentuk hukum perjanjian, tetapi terdapat hukum kebiasaan sebagai sumber hukum utama, kontribusi terhadap hukum internasional. Yang selanjutnya itu kekurangannya, yang pertama adalah mengikatnya hukum tidak dapat dikaitkan atau digantungkan pada kehendak subjeknya. Yang kedua, yaitu tidak sesuai dengan kenyataan dalam praktek. Selanjutnya adalah teori norma hukum. Norma hukum merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional. Teori norma hukum merupakan dasar kekuatan mengikat hukum dalam hukum internasional. Kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya dan demikian seterusnya. Hingga akhirnya sampailah pada puncak piramida kaidah hukum, yaitu tempat terdapatnya kaidah dasar yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, melainkan harus diterima adanya sebagai suatu hipotesa asal yang tidak dapat diterangkan secara hukum. Kaidah dasarnya adalah adanya asas fakta sunt servanda. Kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasarnya. Hans Kelsen menyatakan asas fakta sunt servanda sebagai kaidah dasarnya. Ajaran tidak Kelebihan dari teori norma hukum adalah dapat menerangkan secara Kekurangannya adalah memang dapat menerangkan secara logis dari mana kaidah hukum itu dapat memperoleh kekuatan mengikatnya. Namun, tidak dapat menerangkan mengapa kaidah itu sendiri mengikat, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini belum memiliki kelebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David Sulaiman. Baik, selanjutnya adalah teori yang paling terakhir dan paling penting, yaitu teori fakta kemasyarakatan. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh seorang analis Prancis yang bernama Paul Faucil. Teori ini menyatakan bahwa faktor-faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang mereka beri nama fakta-fakta internasional atau biasa disebut fight sosial. Hal ini melibatkan semua jenis hukum, termasuk, ya benar, hukum internasional. Next. Ajarannya secara sederhana adalah dasar dari penerapan hukum internasional itu sendiri. Terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum terhadap fakta-fakta itu sungguh benar-benar sangat perlu dan solid. Karena hal ini perlu adanya dan berpengaruh agar terpenuhinya kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Seperti itu penjelasan sederhananya. Terima kasih. Selanjutnya pada saudara diskusi kali ini. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang telah memaparkan materi kita pada hari ini. Terima kasih juga para rekan-rekan yang telah menonton video ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih.
Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.